Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Indonesia dianugerahi kekayaan budaya yang begitu beragam. Salah satunya wastra Nusantara atau yang dikenal dengan kain tradisional Indonesia. Keberagaman wastra yang ada tentu saja harusnya semakin membuat kebanggaan tersendiri bagi masyarakat tanah air. Salah satunya Yulia Andriani. Kecintaannya akan wastra sejak kecil membuat Yulia Andriani yang merupakan istri dari Purnawirawan Marsikal TNI Angkatan Udara Deddy Permadi ini begitu mencintai wastra yang ada. Lantas wastra apa yang banyak dikoleksi wanita cantik yang satu ini ya? Yuk langsung saja kita temui. Assalamualaikum viewers, perkenalkan saya Yulia, istri dari Marsdia TNI Purnawirawan Deddy Permadi. Suatu keberuntungan buat saya teman-teman viewers mau main ke tempat saya. Nah pastinya kalian bingung ya melihat saya mau ada acara apa sih, ke pesta atau apa. Nah biar tidak bingung atau penasaran, yuk kita masuk. Halo viewers, ini semua songket-songket koleksi saya. Ingin semuanya tahu viewers, dari mana saja songket-songket yang saya miliki ini? Oke, ikuti saya ya. Nah, ini dia. Songket ini dari Bali. Dari Bali, kemudian ini dari Palembang. Kalau ini dari Sumatera Barat, tepatnya dari Pandai Sike. Sesuai dengan kain yang saya pakai. Ini juga dari Palembang. Ini dari Sumatera Barat juga. Nah, sahabat viewers, ini dari Medan. Mungkin orang-orang hanya banyak yang tahu Pulau Setapi, ternyata Medan juga mempunyai songket. Kemudian ini adalah sutra songket, karena bahan yang digunakan menggunakan sutra bukan dari tenun biasa. Kemudian ini dari songket dari Bengkulu. Ini juga dari Padang, tepatnya dari kota Silungkang. Nah, viewers coba lihat, ini songketnya sedikit berbeda karena selain jenis batua itu adalah dia bertabur, kemudian ada sulam peniti. Ini memang semuanya dikerjakan secara manual. Kemudian songket Silungkang memakai benang kristal. Kemudian ini songket dari benang, jadi benang di atas benang. Kalau yang lain kan benang di atas songket. Kalau ini benang di atas benang, dan ini yang sedang
maraknya orang banyak memakainya. Ini juga dari Silungkang, cantik kan? Ini juga dari Pandai Sike, modelnya klasik, motif klasik. Kemudian, nah ini viewers sedikit berbeda dari songket yang lain, karena ini dibuat dari benang merah tembaga yang biasanya kita menggunakan dari benang songket itu menggunakan benang emas ataupun perak atau silver ya. Tetapi ini menggunakan tembaga merah. Kemudian ada lagi yang sedikit berbeda, yaitu di sini ada, kalau orang melihatnya seperti bordir, padahal ini dikerjakan dengan tangan secara manual. Ini namanya sulam suji khas Koto Gadang. Kemudian ini juga khas dari Minang ya, tepatnya dari Pandai Sike. Ini pun dibuat secara manual, tidak menggunakan mesin yang menggunakan listrik. Jadi semuanya dikerjakan dengan tangan. Nah, lihat ini juga memakai benang emas kristal. Ya. Jenis songketnya ini adalah bacua. Jadi dia bertabur. Ya, kalau ini balapa. Balapa artinya satu bidang itu dipenuhi oleh benang emas. Ya, sama seperti ini. Istilahnya benang dua. Jadi kalau benang dua itu adalah benar-benar satu bidang songket itu full dengan benang emas. Kemudian yang selanjutnya, ini motif yang klasik, ya, dari sutra juga, sutra songket dengan memakai benang tembaga emas. Kemudian ini tadi kristal ya, sama seperti yang tadi saya sebutkan, selendang tadi. Dan ini juga sarung songket, jadi dia lebih tipis dan ini motifnya motif klasik. Biasanya dipakai pada acara akad nikah untuk mempelai laki-laki. Kemudian ini juga dari Pandai Sike. Lihat. Ini dari Palembang. Songket Palembang sangat berbeda sekali dengan songket Minang. Oke viewers, itu semua tadi koleksi songket saya. Totalnya kurang lebih saya memiliki 25 songket yang memang saya miliki sejak saya masih sebelum menikah. Nah, ada yang ingin tahu tidak perbedaan dari songket, ini songket Palembang ya. Ini Palembang, kemudian ini dari Sumatera Barat, dari Pandai Sike. Coba perhatikan ya viewers ya. Lihat, kalau dari Pandai Sike, dia benangnya sangat rekat. Jadi padat maksudnya ya, padat. Sedangkan kalau Palembang, dia tidak terlalu rekat. Dan pastinya di tengah-tengahnya ada bidang terlihat tenunnya. Sedangkan kalau yang dari Pandai Sike, benar-benar sama sekali tidak terlihat bahan dasarnya. Ya, kemudian untuk Pandai Sike dia bolak-balik semuanya motif benangnya halus. Ya. Itu tadi semua yang saya jelaskan adalah perbedaan dari songket dari Pandai Sike dengan Palembang. Sekarang ada songket yang mempunyai nilai historis menurut saya. Jadi saya miliki itu sejak saya masih kanak. Ini dia. Songket ini dari ibu saya. Waktu itu saya pakai pada saat saya masih taman kanak-kanak ya. Motifnya klasik dan benar-benar full
benang silver. Ini di sini pakai silver. Dan ini kurang lebih sekitar mungkin ada sekitar 48 atau 49 tahun ya, karena ibu saya memiliki ini sebelum ibu saya menikah. Jadi memiliki nilai historis yang luar biasa. Kemudian ada lagi, tidak hanya ini dengan pola benang 4 ya. Jadi dia tidak terlalu padat, tapi masing-masing benang emasnya saling kencang. Kenapa ini memiliki nilai historis? Karena sejarahnya saya mengenakan songket ini dibuat oleh nenek saya pakai pada saat saya menerima lamaran dari suami. Jadi ini sekitar tahun 1994. Dan tidak berubah sampai sekarang, masih sama. Ini juga dibuatnya pengerjaannya dengan tangan tanpa mesin. Mesin di sini maksudnya mesin yang menggunakan listrik ya. Kalau ini memang dikerjakan dengan tangan, jadi ada dengan jarum. Kemudian ada lagi dan ini lihat motifnya juga klasik. Ini benang 2 karena sama sekali kita tidak melihat bahan dasarnya, tenun dasarnya. Dan ini usianya sudah 30 tahun. Jadi memang spesial menurut saya. Kemudian ada satu lagi yang mempunyai nilai historis yang tinggi yang memang saya suka sekali memakainya. Songket yang ini dari Padesike lagi. Kenapa saya suka? Karena memiliki motif khas. Dalam satu kain ini ada beragam motif bila diperhatikan. Nah, pastinya viewers juga ingin tahu kenapa sih saya kok suka mengkoleksi songket, ataupun kenapa saya suka memakai songket. Mungkin berawal dari pada saat saya kecil. Jadi ibu saya sering menyampaikan setiap akan pergi ke suatu acara, misalkan acara pernikahan, pasti ibu saya menyampaikan, ayo kamu belajar nak memakai kain. Kamu harus bangga dengan kain yang ada di mana orang tuamu berasal. Jadi karena ibu saya dari Minang dan ibu saya sudah menyiapkan songket sebelum saya dewasa. Jadi pada saat biasanya orang Minang itu memiliki kebiasaan pada saat dia memiliki anak perempuan pastinya sudah menyiapkan songket. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, ada beberapa songket yang memang saya miliki dari saya gadis. Oke, viewers, tadi kan sudah saya jelaskan kenapa saya sangat menyukai songket dan saya mengkoleksi songket. Nah, mungkin nanti viewers ada juga yang ingin tahu bagaimana sih cara merawat atau menyimpan songket itu agar tetap berbentuk dan terawat bagus. Oke, kita lihat nanti ya.